Hai, kembali lagi di podcast aku Ruang Cerita episode 3. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Akhir-akhir ini aku sering teringat dengan Seseorang yang pernah singgah walaupun sebentar. Seseorang yang pernah menjadi notifikasi favorit aku. Seseorang yang pernah menjadi tempat cerita dan tempat ternyaman aku. Tapi sekarang orang itu udah pergi, ninggalin sejuta kenangan. Kenangan yang gak bisa diulang lagi. Hai, kamu, gimana kabarnya? Aku kangen banget sama kamu. Tapi aku gak bisa apa-apa. Aku hanya bisa melihat riwayat chat kita. Semenjak kita udah gak sama-sama lagi, aku ngerasa kehilangan banget. Aku ngerasa sedih banget. Dan aku ngerasa dunia aku seketika runtuh. Setelah kamu pergi, aku ngerasa berat untuk menjalani hari-hari aku. Setelah kamu pergi, aku ngerasa aku gak punya teman lagi untuk berbagi cerita keseharian aku. Dulu kita selalu bertukar cerita tentang aktivitas kita sehari-hari. Kita selalu berkomunikasi melalui via telepon setiap malamnya dan bertukar cerita tentang apa yang terjadi di hari itu. Bahkan kita selalu sleep call sampai ketiduran. Bisa gak sih masa-masa itu diulang lagi? Jujur, aku masih butuh kamu. Aku masih butuh teman cerita, mendengarkan keluh kesah aku setiap harinya. Semenjak kamu pergi, aku jadi bingung mau cerita ke siapa. Karena tempat cerita ternyaman aku adalah kamu. Sedangkan kamu udah pergi. Dan aku seperti kehilangan arah. Semenjak kamu pergi, aku menyimpan sendiri semua masalah yang aku hadapi. Dulu meskipun masalah yang aku hadapi cukup berat, tapi ketika aku cerita ke kamu, gak tahu kenapa rasanya lega aja. Apalagi disemangatin sama kamu. Rasanya aku langsung semangat dan aku berpikir aku bisa ngelewatin ini. Tapi sekarang gak ada lagi yang nyemangatin aku. Dalam keadaan apapun, aku selalu sendiri, berjuang sendiri, dan gak ada siapa-siapa di samping aku. Terkadang aku sering nangis. Aku berharap kamu kembali. Aku selalu menghayal, bahkan sampai ke bawah mimpi. Kamu kembali ke aku. Tapi setelah bangun dari tidur dan aku tersadar bahwa itu hanyalah mimpi, aku selalu menunggu notifikasi dari kamu. Aku selalu ngecek sosial media kamu.
karena aku rindu banget sama kamu. Gak ada hal yang bisa aku lakuin. Bahkan aku sering nangis karena aku benar-benar kangen kamu. Kamu baik-baik aja kan? Aku harap dalam keadaan apapun kamu selalu sehat dan Tuhan selalu ngelindungin kamu. Meskipun kamu udah gak sama aku lagi, tapi aku berharap yang terbaik untuk kamu. Kamu gak perlu khawatir gimana aku. Kamu gak perlu tahu tentang aku, bagaimana aku bangkit, bagaimana perjalanan hidup aku setelah gak sama kamu. Aku bisa menjaga diri aku kok. Meskipun rasanya gak mudah, karena kita terbiasa bersama. Jadi perlu waktu untuk aku untuk terbiasa tanpa kamu. Aku selalu berdoa kepada Tuhan agar rasa rindu aku sampai ke kamu. Dan aku juga berdoa semoga suatu saat nanti Tuhan mempertemukan kita lagi dengan keadaan yang lebih baik dan dengan versi diri yang lebih baik. Ya, kangen tahu. Kalau aku punya kesempatan yang diberikan Tuhan, aku pengen kamu kembali dengan kenangan-kenangan kita yang dulu. Tapi rasanya gak mungkin. Meskipun nanti aku menemukan orang baru, belum tentu orang yang aku temui itu seperti kamu. Dan gak akan mungkin kamu aku temuin di orang lain. Karena setiap orang punya caranya masing-masing dan gak akan pernah sama. Semenjak kamu udah pergi, aku jadi susah nerima orang baru. Begitu besar rasa sayang aku ke kamu waktu itu, sampai aku benar-benar menutup celah untuk orang lain setelah kamu pergi. Gak gampang bagi aku untuk mencoba hubungan baru. Aku jadi takut dan aku takut kecewa lagi dan aku takut patah hati lagi. Karena patah hati bukan episode yang menyenangkan untuk diulang. Sedangkan untuk sembuh dari kamu aja aku susah banget. Butuh waktu yang lama. Butuh motivasi yang kuat dari diri aku. Dan semuanya berkat diri sendiri yang terus berusaha untuk bangkit. Kadang aku sering bercerita dengan Tuhan melalui doa. Segalanya tentang kamu. Tentang apa yang aku rindukan. Dan segala doa yang selalu aku panjatkan untuk kamu. Meskipun pada akhirnya kita belum tentu bersama lagi, tapi aku ngerasa lega aja gitu kalau cerita melalui doa. Aku ngerasa ketika aku cerita melalui doa, Tuhan benar-benar mendengar doa aku. Dan hati aku sedikit lega. Dan melalui doa aku juga dapat kekuatan. Mungkin Tuhan bosan mendengarkan cerita aku yang selalu bercerita tentang kamu.
Tapi aku pernah dengar pepatah, kalau kita rindu seseorang, kalau kita gak bisa ngelakuin apa-apa, cukup didoakan. Hal itu yang selalu aku terapkan setelah kamu pergi. Karena keadaan udah beda. Lucu ya, dulu kita dekat banget, sayang banget. Tapi karena bukan takdir, kita jadi seasing ini. Aku berharap kamu bahagia dengan perjalanan kamu. Siapapun yang mendampingi kamu nanti, aku berdoa semoga yang mendampingi kamu adalah yang terbaik untuk menemani masa hidup kamu sampai tua. Begitu juga dengan aku. Semoga setelah aku ikhlas dengan kita, semoga Tuhan memberikan jodoh yang terbaik untuk aku. Semoga aku menemukan cinta yang lebih baik dari kamu. Kamu tetap jadi kenangan yang terindah bagi aku. Dan kamu juga pernah jadi orang yang membuat aku jatuh cinta sedalam-dalamnya. Aku harap kamu bahagia ya. Jangan ada air mata yang membasahi pipi kamu. Makasih buat kenangan-kenangan yang pernah kita lalui bersama. Makasih udah pernah jadi tempat cerita ternyaman aku. Makasih selalu menemani hari-hari aku. Makasih selalu menjadi penyemangat ketika aku lagi down. Makasih buat semua yang telah kamu berikan. Semoga kita bahagia di jalan masing-masing, dan semoga Tuhan mentakdirkan yang terbaik untuk kita. Bahagia selalu buat kamu ya. Aku pamit. Sekian podcast aku malam ini. Agak mellow ya. Ya karena aku memang lagi kangen seseorang. Tapi aku udah ikhlas kok. Karena aku yakin dan percaya apa yang terjadi di dalam hidup kita itu sudah Tuhan izinkan. Jika Tuhan sudah izinkan, artinya kita pasti mampu melewati itu. Aku gak pernah nyesal jika Tuhan mengenalkan seseorang ke aku. Karena di setiap seseorang yang Tuhan kirimkan, pasti ada makna di baliknya. Baik itu kebahagiaan atau kesedihan, semuanya pasti sudah Tuhan atur dengan sebaik mungkin. Tugas kita hanyalah menerima dan menjalaninya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa terus dukung aku ya. Kalau kalian relate dengan podcast kali ini, jangan lupa komen di kolom komentar ya. Mari kita tumbuh bersama. Sampai jumpa.